Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Bantu kami agar iman serta karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 27 ayat 21. Demikianlah sabda Tuhan. Kue itu untuk melebur perak dan perapian, untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Tema renungan saat ini adalah hati-hati dengan sanjungan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seekor burung gagak yang terbang dan melewati sebuah rumah yang pintunya sedang terbuka lebar. Di atas meja yang ada di dalam rumah, ia melihat beberapa potong daging sapi yang segar yang belum dimasak. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, burung gagak segera menukik dan masuk ke dalam rumah. Ia mengambil sepotong daging sapi yang paling besar dan ia terbang kembali. Dia terbang mencari pohon yang aman, di mana ia dapat menikmati daging lezatnya. Tak lama sampailah ia di sebuah pohon rindang, dan ia segera bertengger di situ. Karena hari mulai gelap, seekor musang keluar untuk mencari makan. Tidak sengaja musang itu melihat ke atas, dan ketika melihat burung gagak dengan sepotong daging besar di paruhnya, segera saja mulutnya penuh dengan air liur. Musang tersebut mulai mencari akal bagaimana mendapatkan daging itu. Hai kawan, seumur hidupku aku belum pernah melihat burung gagak secantik engkau. Bulumu kelihatan mengkilap, matamu tajam, dan kakimu indah sekali. Musang itu kembali memikirkan pujian apalagi yang hendak diberikan kepada burung gagak tersebut. Sementara si burung gagak melompat ke sana ke sini sambil berputar-putar bangga mendengar pujian yang ditujukan kepadanya. Pastilah bukan hanya bulu, mata dan kakimu yang cantik. Suaramu juga pasti sangat merdu. Meskipun burung gagak pada umumnya mempunyai suara yang serak, tetapi aku percaya engkau ini beda. Maukah engkau menyanyikan sebuah lagu untukku? Burung gagak semakin besar kepala mendengar pujian si musang, sehingga mulailah ia membuka paruhnya dan mengeluarkan suaranya yang serak. Tanpa menyadari bahwa di paruhnya terselip daging yang lezat. Ketika ia membuka paruhnya, jatuhlah daging sapi segar yang ada di paruhnya bersamaan dengan sorak kegirangan dari mulut si musang. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, berhati-hatilah dengan pujian. Ada orang yang terlalu mengada-ada ketika memberikan pujian, sehingga kita menjadi besar kepala dan lupa daratan. Orang seperti ini tidak memuji kita dengan tulus, tetapi karena maksud-maksud tertentu. Ada juga orang yang memberikan pujian dengan tulus untuk kelebihan-kelebihan yang kita miliki.
Ketika kita menerima pujian dari seseorang, waspadalah. Jangan sampai kita terlena dengan pujian atau sanjungan tersebut. Kemudian merasa bangga dan merasa diri lebih hebat. Hal ini perlahan akan membuat kita menjadi sombong sehingga kita mulai lengah. Jika telah menjadi sombong, kita tidak lagi bisa melihat kekurangan-kekurangan yang masih harus diperbaiki. Akhirnya pujian yang kita terima malah akan mengubur kita. Setiap kali pujian itu datang, bersyukurlah kepada Tuhan dan jadikanlah pujian itu sebagai alat yang akan terus memacu kita untuk melakukan yang lebih baik dari hari ke hari. Kita perlu ingat, di atas langit ada langit, di atas kita masih ada orang yang lebih baik. Mari kita bangun karakter, jangan tergoda dengan sanjungan atau pujian, supaya kita tidak jatuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami rahmat kerendahan hati, sehingga setiap pujian atau sanjungan yang ditujukan pada kami kembalikan kepadamu, karena Engkaulah yang layak untuk dipuji. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau mengalami lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami, agar di dalam menjalankan karya kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Berkatilah apa yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.